Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jutrianda, Ketua dari Kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan proyek mini kami tentang analisis leadership pada perusahaan CV Inti Surya Distribusi. Alasan kami memilih perusahaan ini karena perusahaan ini berskala kecil hingga menengah. CV Inti Surya Distribusi berdiri pada tahun 1996 sebagai bisnis keluarga kecil yang mengkhususkan diri dalam bidang distribusi barang grosir, keperluan sehari-hari, kepada seluruh lapisan konsumen dari toko kecil, pasar tradisional hingga supermarket. Berkat optimis dari kerjasama tim, CV Inti Distribusi melakukan perluasan jaringan distribusi, bekerja sama dengan lebih dari 50 supplier terkemuka di Indonesia, memasarkan produk-produk makanan ringan, kebersihan, dan minyak maupun beras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Fikar Lafau. Perkenalkan, nama saya Fikar Niwati Lafau. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya pengamatan lingkungan tentang gaya kepemimpinan. Kita tahu dulu bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu fondasi terpenting dalam sebuah perusahaan. Kepemimpinan tercermin dari bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain dan menginspirasi orang lain untuk mau belajar dan bekerja sama dengan senang hati. Arti kepemimpinan semakin penting dalam masyarakat global sekarang, karena semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau industri yang sama untuk mendapatkan ceruk pasar. Menurut teori, dikenal beberapa tipe atau gaya kepemimpinan, antara lain 1. Kepemimpinan otoritas, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan delegatif. Seorang pemimpin harus dapat memberi solusi, sehingga setiap bagian dari pekerjaan bekerja sama dengan harmonis. Ini mencakup perlunya analisis, pertimbangan, dan pendekatan komunikasi atau sosialitas. Seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada bagaimana tujuan dapat mencapai, tetapi juga bagaimana menunjukkan penghargaan atau peran respon segenap kesukaran bawahan. Ini mencerminkan tipe kepemimpinan partisipatif. 2. Faktor eksternal atau ekonomi yang berdampak pada eksistensi perusahaan. Pertama, faktor ekonomi berhubungan dengan konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita penduduk. 2. Faktor sosial berhubungan dengan kepercayaan, sikap, dan gaya hidup yang diadopsi oleh masyarakat. 3. Faktor politik mencakup masalah hukum dan peraturan yang mengendalikan industri dan bisnis perorangan. 4. Faktor teknologi berhubungan dengan bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pekerjaan efektif dan efisien. 5. Faktor ekologi, yaitu berhubungan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Alaska DMC Galingging, saya dari kelompok 4. Faktor-faktor dan gaya kepemimpinan yang paling dominan yang dipakai dalam perusahaan yaitu kepemimpinan yang partisipatif cocok bagi perusahaan industri seperti CV, di mana aktivitas perusahaan tidak mensyaratkan SDM dengan tingkat kepemimpinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, seperti dalam bagian logistik atau gudang dan juga bagian pengiriman ataupun juga distribusi. Terima kasih Pak. Nama saya Nabila Arifah. Berikutnya saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu keberlangsungan dari pertumbuhan perusahaan CVISD selama lebih dari 20 tahun menunjukkan adanya kepemimpinan yang baik. Namun, kondisi eksternal yaitu ekonomi di masa pandemi membutuhkan kepemimpinan yang cocok bagi perusahaan sehingga dapat mempertahankan daya saing dalam industri. Gaya kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan partisipatif. Terima kasih. Berikut dari kelompok 4. Assalamualaikum.